Wisnu, hamba Tuhan yang kini bersujud pada bisikan iblis. Bagaimana kabarmu? Aku dengar kau sekarang membuat pertunjukan suci di pondok pesantren, menjual cahaya pada mereka yang buta, membacakan ayat pada mereka yang tak lagi berpikir. يسري في روحي ألف شهور أما يجري وحولي يدور أترى ظلام الليل سيطغى أم يشرق بالأمل النور رسول رحمة لو أنك فينا انزاه غمام وجاء جئتك أشكو وكلي ثقة من يطرق بابك مجبور. Teh, saya tahu. Teteh tahu segalanya tentang saya. Tapi, bukan berarti Teteh berhak menginjak-injak hidup saya seperti tanah kuburan. Saya punya pilihan sendiri, Teh. Saya yang menentukan kaki saya melangkah kemanapun. Kamu tahu, aku dikenal di Batonia sebagai Pramoku. Ilmu astronomiku menembus orbit bulan, memeras rahasia bintang, dan memperkosa takdir hingga ia menangis di tanganku. Takdir manusia bagiku hanyalah angka, dingin,
selalu berakhir pada kematian yang sama. Tak satu pun perhitunganku meleset. Seperti semut kecil yang berjalan di benak takdir. Sekali alam berputar, tubuhnya terbelah dua tanpa sempat berdoa. Saya tidak mau lagi mendengar racun dari mulut Teteh. Teteh adalah cucu iblis yang namanya sudah dicetak di neraka. Bahkan ironisnya, sebagai peramal, Teteh tidak bisa melihat nasib Teteh sendiri. Saya memang ahli Al-Quran dan kitab. Tapi sekarang saya lebih memilih berenang di lautan penuh makna. Bukan di kolam yang busuk ramalan Teteh itu. Saya sedang berusaha menyatu dengan Tuhan. Meskipun saya harus kehilangan nama, kehormatan, dan darah saya sendiri. Dan jika Teteh masih bersikeras untuk merobohkan istana yang saya bangun dengan iman, ingat satu hal Teh. Saya tidak akan membunuh Teteh dengan pisau. Saya akan menghancurkan Teteh dengan kebenaran. Saya akan mencabut ilmu Teteh satu persatu. Membuat Teteh melihat masa depan tanpa kemampuan menghindar. Teteh akan tetap hidup cukup lama untuk menyaksikan seluruh keturunan Teteh jadi gila, jatuh, saling memakan, dan mati tanpa makna. Hingga 7 turunan darah Teteh menjadi doa-doa busuk yang bahkan neraka pun enggan menerimanya. Udah gue bilang ribuan kali, gue bukan pelakunya. Lu denger gak sih? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Cencek. Udahlah, aku aja Mas Azan. Anda kira saya tidak tahu apa-apa? Anda pikir saya ini anak kecil yang bisa Anda bodohi? Gara-gara Anda, Mahat ini tidak suci lagi. Sekarang tanggung jawab. Jancok. Kang Ajian, mohon tenang. Saya mengerti Anda marah, tapi ini bukan cara menyelesaikannya. Semua orang malam ini sudah tegang, dan Anda justru memperkeruh suasana. Anda dengar itu Mas Azan? Tidak ada yang ingin menjatuhkan Anda kalau Anda tidak bersalah. Namun semua bukti, saksi, bahkan cerita, itu semuanya mengarah kepada Anda. Anda bisa jelasin apa sekarang? Bangsat. Tutup mulut lu. Lu sok paling suci, padahal lu gak ngerti apa-apa. Gue gak bakal dihukum karena dosa yang bukan punya gue. Kalau lu semua bener-bener nyari kebenaran, gue siap. Tapi kalau yang lu mau cuma cari kambing hitam, gue gak bakal tunduk. Kang, saya bicara seperti ini karena saya peduli. Jika Anda benar tidak bersalah, saya sendiri yang akan berdiri pada depan membela Anda. Tapi Anda harus membuka jalan bagi kami untuk mencari kebenaran, bukan hanya marah-marah. Habib Ibrahim, lu dari tadi diem aja, sekarang tiba-tiba sok jadi guru damai. Gue dihina, gue dituduh tanpa bukti, harga diri gue diinjak-injak, dan lu cuma bilang senang.